Menteri Agama menerbitkan surat edaran baru mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Beberapa hal yang diatur dalam pedoman tersebut adalah saat mengumandangkan azan dengan pengeras suara luar, volume pengeras suara maksimal 100 desibel. Saat sholat subuh dan sholat Jumat, sebelum azan, pembacaan Al-Quran dan sholawat dapat gunakan pengeras suara luar maksimal 10 menit. Sedangkan pelaksanaan sholat, zikir hingga khutbah harus menggunakan pengeras suara dalam. Sementara saat sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebelum azan, pembacaan Al-Quran atau sholawat dapat menggunakan pengeras suara luar, tidak boleh lebih dari 5 menit. Menteri Agama mengklaim surat edaran nomor 05 tahun 2022 Kementerian Agama yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam rangka untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Oke, bagaimana sih sebetulnya implementasi dari aturan ini? Kita akan jawab pertanyaan Anda pemirsa dengan dua orang narasumber pagi hari ini yang kami hadirkan. Ada Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Kamarudin Amin, dan juga Wakil Ketua Umum MUI, Pak Anwar Abbas. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Pak Anwar Abbas, saya mau ke Pak Kamarudin dulu ya. Pak Kamarudin, ini sebetulnya dasar kajian hingga pada akhirnya dikeluarkan surat edaran ini bagaimana sih? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat edaran ini terbit ya itu setelah melalui proses yang cukup panjang, melibatkan banyak pihak, berdiskusi intensif dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Dewan Masjid Indonesia, kemudian juga dalam melihat realitas yang ada di lapangan, masukan dari berbagai masyarakat. Kemudian Menteri Agama mengeluarkan surat edaran ini dalam rangka untuk memberikan kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bersama di antara masyarakat kita yang kita ketahui sangat beragam, ya, sangat heterogen, sangat dinamis juga, dan multikultural, sehingga dirasa perlu untuk melakukan atau membuat sebuah edaran dalam rangka untuk menciptakan kenyamanan tadi, agar masyarakat kita menggunakan pengeras suara masjid itu secara efektif, nyaman, memberikan ketentraman, kesejukan di tengah masyarakat, tidak kemudian menjadikannya sebagai sumber ketidaknyamanan sebagaimana yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sekali lagi ini adalah respon terhadap realitas yang sedang berkembang di masyarakat, masukan dari berbagai pihak, mendiskusikannya dengan berbagai pihak juga, termasuk MUI dan juga Dewan Masjid Indonesia dan juga ormas-ormas yang lain. Oleh karena itu juga dalam melaksanakan atau dalam mengeksekusi ini, kami tentu mengharapkan sinergi kolaborasi dari semua pihak, agar kita bisa bersama-sama memberikan pembinaan, memberikan pengawasan ya kepada masyarakat kita di seluruh Indonesia, ormas-ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya struktur Kementerian Agama sampai ke desa-desa agar implementasinya bisa efektif dan bermanfaat atau berfungsi instrumental untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bersama kita. Iya. Prof, tadi Anda menyebutkan soal sumber ketidaknyamanan ya, salah satunya. Itu boleh dielaborasi, itu seperti apa maksudnya ya, Prof? Apakah berangkat dari kasus per kasus atau mungkin ada laporan tertentu begitu, Prof? Laporannya banyak sekali, realitasnya banyak sekali. Kita beberapa kali bahkan memperagakan ya, melihat kondisi di lapangan. Contoh sederhana misalnya di Jakarta. Di Jakarta ini ada 4.000 lebih masjid ya. Ada 4.000 lebih masjid, dan suara masjid itu menjelang subuh itu bersaut-sautan. Ada yang 1 jam sebelumnya sudah dikumandangkan gitu. Ada setengah jam, ada sangat bervariasi dengan suara-suara juga yang sangat bervariasi. Ada yang bagus, ada juga yang menjadi tempat belajar anak-anak, ada suara-suara yang tidak nyaman terdengar.
ada suara sumbang dan seterusnya. Kesimpulannya bahwa sudah menjadi banyak komplain lah dari masyarakat kita yang merasakan bahwa ternyata suara-suara yang dikeluarkan dari masjid ini tidak lagi efektif, tidak lagi menjadi sumber syiar yang efektif ya, to some extent ya. Meskipun juga pastinya banyak juga yang menikmati ya, karena masyarakat kita ini kan memang sangat bervariasi. Ada yang bahkan mungkin sangat menikmati dengan suara-suara syahdu itu, dengan suara yang sumbang bahkan juga ya, karena sudah terbiasa dengan itu. Jadi bervariasi memang, tapi banyak, tidak sedikit yang juga sangat terganggu. Oleh karena itu surat edaran ini hadir dalam rangka untuk mengatur agar bisa menciptakan kenyamanan dan kedamaian di antara masyarakat kita. Oke, tapi kalau dari MUI, Pak Anwar Abbas, ini melihat mengenai dikeluarkannya surat edaran ini bagaimana? Halo, Pak Anwar Abbas? Tujuannya adalah, halo? Oke, ya silakan. saya rasa Dilanjutkan, Pak. Ya saya rasa boleh-boleh saja dan bagus-bagus saja ya. Cuma kan tadi Prof. Komarudin bilang banyak yang komplain. Pertanyaan saya berapa itu persentase yang komplain itu berapa? Kemudian yang komplain itu siapa gitu kan? Bagi saya jadi pertanyaan begini. Surat edaran ini terkesan mengeneral ya. Ya padahal kalau di kampung saya itu 100% tuh beragama Islam. Tuh, kalau ada orang Islam merasa terganggu ya dengan orang membaca Al-Quran sebelum sholat subuh gitu ya, aneh juga bagi saya. Tandanya keimanannya sudah bermasalah gitu ya. Ya tapi kalau seandainya juga sholat subuh jam 5 diputar dari jam 3 ya menurut saya itu keterlaluan juga ya. Nah tentang waktu itu kan ya relatif sekali, saya juga bingung. Kan tadi kalau dalam surat edaran itu dikatakan untuk sholat subuh 10 menit sebelum waktunya gitu kan ya. Nah, untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu 5 menit sebelumnya. Menemukan angka 10 dan 5 menit itu gimana itu ya? Kalau untuk di kampung saya misalnya ya, itu kalau seandainya 10 menit sebelum subuh orang itu bangun ya karena memang sudah mulai orang mengaji bangun gitu kan. Nah, dan kalau dia bangun itu dia mandi untuk ke masjid gitu ya, mandi, dan dari habis mandi dia berpakaian ya berbersih-bersih memakai minyak harum. Kemudian dia berjalan kaki ke masjid itu 15 menit sampai semuanya itu mungkin makan waktu 15 menit. Sementara waktu yang disediakan hanya 10 menit gitu ya. Jadi kadang-kadang menurut saya ini kok kesannya ya terlalu kaku betul gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu lah karena ini sifatnya surat edaran ya. Surat edaran itu saya mintanya juga sama Prof. Komarudin. Kalau dilanggar masuk penjara nggak nih Prof? Oke, Pak Kamarudin silahkan ditanggapi pernyataan dari Pak Anwar. Ya, terima kasih Pak Kiai Anwar ya, Pak Kiai. Ya, jadi saya baru saja juga wawancara di El Shinta. Ternyata dukungan masyarakat luar biasa dan yang komplain juga terhadap realitas yang sedang terjadi di lapangan itu juga cukup banyak ya. Jadi saya kira ini respon dari semua itu. Jadi begini Pak Kiai, memang ada masukan dari berbagai pihak juga tentang penerapan ini jangan terlalu kaku ya. Misalnya di sebuah desa ya, mungkin di tempatnya Pak Kiai Anwar misalnya, sebuah desa yang sudah menjadi tradisi, kemudian menjadi kesepakatan, di mana masyarakat di situ tidak heterogen ya, aktivitasnya sama, kegiatannya sama, masyarakatnya sama, dan sudah menikmati semua itu seperti itu, saya kira itu tidak ada masalah Pak Kiai. Jadi ini kan kita atur terutama di masyarakat yang heterogen ya, dan heterogen dalam artian bukan heterogen secara agama ya, tetapi memang aktivitas masyarakat kita bermacam-macam. Di Jakarta saja misalnya, sesama umat Islam sendiri kan banyak yang terganggu jika suara azan itu atau suara yang dari masjid itu misalnya setengah jam atau bahkan 1 jam sebelum sholat subuh. Banyak di antara masyarakat kita yang ingin memanfaatkan waktu itu untuk istirahat. Karena setelah seharian beraktivitas, kemudian istirahat di malam hari, kemudian ingin melakukan, ingin istirahat, ya mungkin mereka sudah men-set alarm sendiri untuk bangun di waktu-waktu tertentu.
Sehingga tidak jarang mereka merasa terganggu ketika jauh sebelumnya suara dari masjid itu sudah dikumandangkan, belum lagi suaranya yang tidak nyaman. Bahkan ada yang ekstrim suaranya, terlalu keras, dan itu betul-betul mengganggu. Dan itu terjadi cukup banyak, Pak Jo. Itu fakta di lapangan, dan seperti yang saya sampaikan, angka-angka tadi itu hasil diskusi, Pak, dengan teman-teman dari berbagai elemen, ya. Dari MUI bahkan kita berkali-kali rapat, dengan DMI juga kita berkali-kali rapat, bahkan Ketua DMI sendiri, Pak JK itu aktif sekali memberi masukan, memberi saran, terlibat dalam memberi masukan terhadap aturan pengeras suara ini. Begitu juga ormas-ormas Islam yang lain. Oleh karena itu, kita juga dalam eksekusinya, dalam melaksanakannya, tentu Kementerian Agama tidak bisa sendirian. Tentu harus bersama-sama dengan ormas, bersama dengan DMI, dengan MUI, untuk bisa bersama-sama memberikan pembinaan, ya, memberikan pengawasan, ya, karena ini tidak mudah pastinya. Ini pasti ada tantangannya di lapangan. Oleh karena itu tentu kita tidak boleh lelah, ya, kita tidak boleh merasa capek, ya, kita harus bersabar. Memang demikianlah karakter masyarakat kita, ya. Kapasitasnya juga sangat bervariasi, karakternya juga sangat bervariasi, sehingga kita harus terus-menerus melakukan atau memberikan pembinaan kepada mereka. Bersama MUI, bersama DMI, Kementerian Agama, ormas-ormas yang lain, saya kira kita harus bersinergi, berkolaborasi untuk memastikan ini bisa kita wujudkan bersama. Baik, tadi Pak Anwar Abbas juga ingin berkomentar sebenarnya, dan termasuk juga apakah kalau misalnya SE ini dilanggar ada konsekuensinya begitu. Nanti Pak Anwar Abbas kami beri waktu, tapi kami jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak, kami akan kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.